Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, saya terlambat ya. Eh, saya lupa kalau ada kuliah ternyata ya. Saya pikir kemarin yang memberitahu di koas mau ada tentiran dengan dokter penanggung jawab yang lainnya. Topik kita kali ini tentang apa ya, Dek ya? Halo, topik kita kali ini tentang apa ya, Dek? Kuliahnya tentang apa ini? Mohon izin dokter, Apa saya kurang dengar? materinya neoplasma ginekologi dok. Oh, neoplasma ginekologi ya. Coba saya cari bahannya dulu. Neoplasma ginekologi. Hmm. Kira-kira ada yang tahu enggak? Neoplasma itu apa? Ginekologi dulu deh. Ginekologi itu apa kira-kira? Apa definisi dari ginekologi? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan ginekologi? Ini kok nggak ada kalau saya. Ginekologi itu ilmu yang membicarakan tentang organ-organ ginekologi dan kelainannya. Nah, organ ginekologi itu apa? Yang termasuk organ ginekologi apa saja, Dek? Oh, izin dokter, Nah, yang reproduksi wanita. ya, semua reproduksi wanita itu namanya organ ginekologi. Apa saja kira-kira? Nah, organnya apa saja? Mulai dari mana? Dari luar ke dalam itu mana saja? Ada yang tahu, Dek? Hmm, Vagina dok. Nah, mulai dari luar, vulva ya. Nah, kita harus belajar anatomi juga. Vulva, kemudian masuk ke dalam vagina, kemudian masuk ke dalam lagi eh uterus gitu ya, uterus, kemudian masuk ke dalam lagi adnexa dan parametriumnya itu. Kemudian masuk ke dalam lagi ovarium. Nah, semuanya itu bisa terkena menjadi suatu keadaan yang sifatnya neoplasma. Nah, kira-kira neoplasma itu apa, Dik? Ada yang tahu neoplasma itu apa kira-kira? Izin dokter, izin menjawab. Ya, Itu adanya pertumbuhan sel yang tidak normal, dok. ada yang lainnya? Neoplasma itu apa? Atau bisa disebut tumor juga, dok. Nah, ada lagi yang lainnya. Ini kok slide saya kok hilang ini. Ada lagi nggak yang lainnya? Aduh. Ya, neoplasma itu artinya pertumbuhan dan perkembangan jaringannya atau sel-selnya tidak bisa dikendalikan, ya. Jadi dia kecenderungannya itu ke arah keganasannya atau sebagai kansernya itu tinggi. Ya. Sebenarnya neoplasma itu ada neoplasma jinak, ada neoplasma yang sifatnya ganas, nah, gitu ya. Nah, kalau dia ganas itu biasanya sudah terjadi suatu perubahan-perubahan pada inti-inti sel dan eh, kromatid selnya itu mengalami suatu perubahan yang cukup berat gitu ya.
sehingga pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa dikendalikan. Ini mana ini? Slide saya cari dulu ya ini kok ngehang. Mm-mm. Nah, kalau neoplasma jinak, kira-kira apa penyakitnya? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Kalau neoplasma jinak itu apa penyakitnya? Ya, masa nggak tahu penyakit gigi di ginekologi? Ada yang pernah dengar? Semua organ bisa terkena neoplasma, ya. Ada pernah dengar namanya mioma uteri, Dek? Pernah dengar namanya mioma uteri? Pernah, Dok. Ada. Belum pernah? Pernah, Dok. Oh, sudah ada yang ngajari nggak tentang mioma uteri? Belum, Dok. Belum ya? Oke. Semester 5 Kau belum nggak ya? anjing kau. Ini Kau tahu kuliah kan orang ginekologi yang pertama, ketiga, tapi topiknya beda-beda gitu ya. seneng tuh yang bonus-bonus pada seneng tuh. Oke, jadi semuanya itu bisa berkembang menjadi neoplasma baik jinak maupun ganas. Misalnya kalau dia di uterus atau rahim, itu dia bisa berkembang menjadi suatu mioma uteri. Atau mungkin bisa menjadi suatu fibroma uteri. Atau bisa menjadi suatu polip endometri. Itu juga suatu neoplasma dan itu sifatnya jinak. Ya. Nah, kalau dia dari Aku minta air ya. berasal dari ovarium, mungkin bisa berupa kista atau kistoma ovari. Nah, kista atau kistoma ovari. Ini sifatnya juga jinak. Jadi ovarium yang kira-kira ukurannya itu 1,5, 2 cm, 2,5 sampai 3 cm sampai 4 cm, itu dia bisa berkembang menjadi sesuatu yang kistik. Suatu yang bentuknya kistik. Kistik itu seperti balon yang isinya air. Nah, itu namanya kistik, isinya kistik. Nah, namanya itu kista ovari. Nah, kista ovari itu biasanya dia ukurannya kecil. Kalau dia ukurannya besar, lebih dari 6 atau 10 cm, maka dia bisa disebut sebagai suatu kistoma ovari. Nah, itu sifatnya jinak. Tetapi apabila sel-selnya itu berdegenerasi menjadi sel ganas, maka kista atau kistoma ovari itu bisa berkembang menjadi suatu karsinoma ovari atau neoplasma ganas ovarium atau CA ovari gitu deh. Nah, yang lain-lainnya apakah juga bisa berkembang menjadi suatu keganasan juga? Yang lainnya juga bisa. Misalnya di vulva bisa menjadi karsinoma vulva keganasan ya. Kemudian di mana lagi di vagina bisa menjadi karsinoma vagina. Kemudian eh, di mulut rahim, nah ini bisa terkenal. Ini penyakit yang terkenal di bidang ginekologi keganasan itu namanya karsinoma cervicis uteri ya, karsinoma cervicis uteri itu eh, karsinoma cervicis uteri merupakan suatu keganasan di bidang kanker mulut rahim gitu ya. Dokter mohon izin, PPT-nya belum terlihat. Belum ada ya, sebentar. Mohon maaf. Saya cari. Pasir. Asih nggak, Dek? Ora lah, ketok ibu teko punaan.
Nona off mic nih, Nona. Iya. Ini saya sambil nyari slide saya kok ketulis. Ya, jadi karsinoma cervicoteri ya. Kita harus hati-hati juga. Kemudian kalau menuju ke organ yang lainnya, misalnya di korpus uteri juga itu juga bisa menjadi suatu karsinoma, namanya karsinoma endometri. Ya, karsinoma endometri. Jadi ini tak cari saja deh keganasan ginekologi gitu ya. Saya sudah buat kok. Eh, Neoplasma ginekologi. Bisa sih anjir. Ya, saya mungkin yang DC ini, maaf ya. Ginekologi. Oke, saya isi ini aja ya, yang sudah siap ini aja. Uh, 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 uh. Dari sisi aservik aja ya, yang paling sering ya. Tadi mana saya aserviknya udah kelihatan. Hmm. Aservik. Ada sih. Maaf ya, tak carikan dulu ya. Materi kuliah S1. Infeksi saluran kemih, ANC, kehamilan. Dek, topik saya selain ini apa, Dek? Selain yang ginekologi apa saja, Dek? Ada yang tahu enggak? Saya khawatirnya di laptop yang satunya materi saya. Ada yang tahu, Dek? Saya kan memberikan kuliah 4 kali ya, kayak nggak salah ya. Chiefnya ada yang tahu? Mohon izin dok, Ya. ada yang kelainan traktus genitalia wanita. Kelainan traktus genitalia wanita, terus apa lagi? Selanjutnya
Apa? Yang tadi dok, yang kelainan traktus. Kelainan traktus genitalia wanita, terus apa lagi? Selanjutnya sebentar. Hanya 2 kali saja dok. Oke, ya. Untuk keganasannya nanti ya. Oh, untuk neoplasmanya, saya ngajar lagi kapan, Dek? Sampai tanggal berapa? Hari ini aja. Hari ini dan tanggal 16 Desember. 16 Desember ya. Hmm. Mm-mm. Oke, jadi eh ini saya jadi tentang infeksi saluran kemih dulu ya, Dek ya. Infeksi saluran kemih dulu. Bentar, ini saya ambil dari slide Dr. Ratna Opsin Undip ya. Saya share ya. Share ini. Nah, ya, sudah bisa ya, Dek? Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat dok. Oke, jadi kita berbicara kalau status ke infeksi genitalia wanita ya, di salah satu infeksi genitalia wanita ya infeksi saluran kemih. Jadi eh semua semua backgroundnya, semua organ itu bisa menjadi infeksi ya. Infeksi adalah salah satu penyakit di bidang ginekologi ya. Jadi ada 5 penyakit di bidang ginekologi, Dek. Satu, peradangan atau infeksi. Yang kedua, keganasan. Yang ketiga, degeneratif. Yang keempat, trauma. Yang kelima adalah fungsio lesa. Nah, yang kita bicarakan saat ini hanya sebagian kecil saja, yaitu berupa suatu peradangan atau infeksi. Ya. Untuk nomenklaturnya pertama kita harus mengenal mengenai anatomi ginekologi. Tadi sudah disebutkan ya, mulai dari luar. Mulai dari vulva, kemudian masuk menjadi vagina, masuk menjadi uterus, masuk menjadi tuba, masuk menjadi masuk menjadi ovarium, dan semua organ itu bisa terkena suatu infeksi. Untuk penamaan atau nomenklaturnya itu tidak terlalu sulit ya. Kalau vulva ya berarti tinggal nambahi itis. Kalau vulva ya vulvitis. Itu berarti peradangan di vulva. Kemudian kalau misalnya vagina ya berarti vaginitis, peradangan di vagina. Kalau misalnya di mulut rahim atau nama lainnya adalah cervicis uteri, namanya ya cervicitis gitu. Kalau dia misalnya peradangannya di endometrium, namanya endometritis. Nah, kalau peradangannya di tuba, yang nama latinnya salping, itu ya salpingitis. Nah, kalau peradangannya di ovarium, namanya ya oovoritis. Nah, jadi nama lain dari peradangan itu gampang, tinggal menambah itis aja, gitu ya. Itu adalah nomenklaturnya. Nah, yang paling sering ini juga kelainan di bidang ginekologi yang paling sering keluhannya adalah salah satunya adalah infeksi di saluran kemih. Saluran kemih ini juga termasuk salah satu bagian dari ginekologi ya, karena dia organnya sangat berdekatan. Nah, apa yang perlu kamu ketahui? Pertama, mengetahui apa sih definisi infeksi saluran kemih itu, kemudian bagaimana mengetahui epidemiologinya, etiologinya bagaimana, faktor risikonya bagaimana, patofisiologinya bagaimana, dan jenis-jenis bagaimana. Jadi, setiap kita belajar mengenai masing-masing item, ini eh, break break
pola pola belajarnya ini bisa diketahui, Dek. Bisa ditiru ya. Kamu belajar apa saja? Mau belajar mengenai CA cervix, mau belajar mengenai kista, mau belajar mengenai miom, mau belajar mengenai ketuban pecah dini. Kamu bisa membagi apa yang kamu pelajari itu dengan definisi, epidemiologi, etiologi faktor risiko, patofisiologi, kemudian bagaimana kita menegakkan diagnosisnya dan mengetahui jenis-jenisnya serta mengetahui penata laksanaannya, gitu ya. Menegakkan diagnosisnya, kemudian mengetahui penata laksanaannya. Nah, ini terlalu banyak ya. Saya kasih yang sedikit aja ya. Nah, jadi dia itu klinisnya diderita oleh wanita kurang lebih 14 kali. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa lebih sering diderita wanita daripada laki-laki? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Dek, kira-kira? Ya, kenapa? Karena sebenarnya anatomi dari kandung kemih itu dengan dunia luar, jika dibandingkan dengan laki-laki, itu dia lebih dekat wanita itu. Ya, jadi jaraknya itu lebih dekat dengan dunia luar. Artinya apa? Antara introitus atau pintu dari kandung kencing menuju ke dunia luar tubuh itu lebih dekat wanita dibanding laki-laki. Nah, mengapa? Nah, itu bisa menyebabkan lebih sering diderita oleh wanita. Tandanya apa sih? Tandanya ada suatu bakteri, ya. Ada suatu bakteri yang diperiksa dalam bentuk kultur, diperiksa di bawah mikroskop lebih dari 100.000 per mililiter urin, gitu ya, yang dapat disertai gejala ataupun tanpa gejala. Nah, jadi itu diagnosis pastinya ini ya, definisinya. Nah, faktor-faktornya apa yang menyebabkan wanita lebih sering tadi ya? Dunia luarnya itu lebih pendek. Nah, dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan uretra. Jadi uretra itu merupakan salah satu saluran yang menghubungkan antara bagian luar dari kandung kencing dan eh, bagian luar dari kandung kencing dan sampai muaranya yang keluar. Kemudian uretra pada wanita tidak bisa dikosongkan secara uretra pada wanita berdekatan dengan vagina dan rektum sehingga kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar gitu ada kadang terkontaminasi ya. Dia masih dalam satu area yaitu area vulva ya. Kandung kemihnya tidak bisa dikosongkan secara sempurna ya. Kemudian bakterinya bisa naik ke kandung kemih saat berhubungan. Nah, makanya sering terjadi suatu infeksi di sana. Nah, ini bisa dilihat anatominya ya. Anatominya bisa dilihat di sini. Nah, ini ada upper tract-nya. Upper tract dari infeksi saluran kemih itu ada ginjal. Kemudian ginjal ada suatu aliran gitu saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih namanya ureter. Nah, bladder ini adalah kandung kemihnya. Kemudian uretra. Uretra ini yang menghubungkan antara vulva yang muara dari uretra dengan kandung kencingnya. Ya. Jadi saluran kemih ini semuanya namanya saluran kemih deh. Baik ginjal, ureter, kandung kencing, uretra itu namanya semuanya saluran kemih. Nah, dan semuanya bisa berpotensi menjadi infeksi. Ya, bisa berpotensi menjadi infeksi. Ada yang namanya pielonefritis itu berarti ginjalnya kena infeksi. Sistitis itu berarti ginjalnya kena kandung kemihnya kena infeksi. Atau mungkin uretritis, uretranya kena infeksi, gitu ya. Nah, tadi dari apa? Kenapa kok dia sering? Tadi sudah dijelaskan ya. Bakteri-bakterinya yang dari vagina itu bisa naik ke dalam kandung kencing, kemudian dia naik ke atas.
Kemudian ada infeksi juga yang sekitar-sekitar ususnya, di rektum juga bisa naik ke atas. Atau mungkin pengosongannya tidak lengkap sehingga dia bisa menjadi pertumbuhan kuman di dalam kandung kemihnya, gitu ya. Epidemiologinya bagaimana? Epidemiologinya bisa didapatkan bakteri uri secara yang bergejala maupun tidak bergejala, ya. Kemudian tidak jauh berbeda antara wanita hamil dan tidak hamil, dan status ekonominya juga sama. Itu secara epidemiologinya. Nah, ternyata kalau wanita itu sudah mulai memiliki aktivitas seksual, tingkat kejadian terjadinya bakteri urinya juga akan meningkat, ya. Sehingga kita kenal istilah namanya honeymoon cystitis. Honeymoon cystitis itu biasanya kalau berhubungan dia sering karena dia masih baru gitu ya, maka sering terkena suatu infeksi. Nah, pada keadaan tertentu juga sering juga terjadi ISK, pada keadaan hamil atau menopause juga sering terjadi ISK. Ya, penyebabnya apa sih? Kemungkinan terbesar adalah Escherichia coli 80-90%. Tetapi ada juga penyebab yang lainnya, misalnya gram negatif maupun gram positif, ya. Nah, ini tidak perlu. Faktor predisposisinya apa? Faktor predisposisi itu apa? Ada yang tahu? Definisi dari faktor predisposisi apa, Dek? Ya, faktor predisposisi itu adalah faktor risiko yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa menderita penyakit tertentu dengan persentase yang lebih tinggi, ya. Tapi tidak berarti kalau dia memiliki faktor itu pasti memiliki penyakit itu. Ya, contohnya, berarti kalau di sini faktor predisposisi terjadi ISK berarti misalnya nomor satu berhubungan. Kalau orang berhubungan itu merupakan faktor risiko atau faktor predisposisi terjadinya ISK. Tapi tidak selalu orang berhubungan itu terkena ISK. Begitu ya, itu namanya definisi faktor risiko. Kemudian pemasangan kateter. Nah, kalau misalnya dia ada suatu kelainan atau ada suatu sakit harus dirawat yang membutuhkan dia bed rest, misalnya orang yang membutuhkan tindakan operasi sesar itu harus dipasang kateter, maka risiko terjadinya infeksi akan tinggi. Faktor predisposisi yang lainnya adalah kehamilan, ya. Kemudian sistokel. Nah, sistokel ini apa, deh? Kandung kencingnya melorot. Nah, kandung kencingnya melorot, ya. Misalnya apa ini? Kandung kencingnya melorot itu misalnya nama prolaps, ya, prolaps pada kandung kencing atau uretranya. Kemudian kebiasaan menahan kencing. Faktor umur, ya, semakin tua itu juga semakin meningkatkan, terutama pada kasus-kasus yang menopause. Ras genetik juga faktor penyakit yang lainnya, ya, DM, ya, anemia dan sebagainya itu juga bisa meningkatkan ISK. Tidak terlalu tinggi untuk anemia, tapi ada angkanya, ya. Jadi ini tadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya suatu bakteri uri, ya. Ternyata banyak, ya. Jenis kelamin, genetik, umur, daya tahan tubuh, dan juga yang berpengaruh adalah tingkat bakteri urinya. Kalau bakterinya itu banyak, ya mungkin dia cepat menimbulkan gejala ISK yang simptomatik. Bagaimanakah cara menegakkan diagnosis? Nah, ini perlu diingat, ya. Langkah-langkah menegakkan diagnosis ini akan kamu gunakan seumur hidup, ya. Diagnosis itu problem. Bagaimana kita menegakkan diagnosis atau mencari problem? Kita harus bertanya dan kita harus periksa, ya. Bertanyanya dalam bentuk anamnesis, ya. Kemudian periksanya berupa pemeriksaan ginekologi, ya. Nah, kalau anamnesis dan pemeriksaan fisik masih belum memenuhi, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, gitu ya. Ya.
Anamnesisnya biasanya tidak ada keluhan. Kalau ada keluhannya bisa berupa disuri atau sakit pada saat kencing, hematuri, kencingnya ada darahnya, piuri, kencingnya ada nanahnya, atau nokturi, kencingnya sering di malam hari, nyeri di suprapubik ya. Suprapubik itu di sekitar perut bawah, di atas tulang pubis gitu ya, tulang kemaluan. Demam, nyeri, pinggang, dan lain-lain ya. Kemudian demam kadang menggigil, ya pemeriksaan fisiknya, suhunya tinggi, terus kamu periksa perutnya, ada nyeri suprapubik, ya, nyeri darah di costovertebra, costo itu di daerah costa ya, dan vertebra tulang belakang, jadi sekitar pinggang gitu ya. Nah, ini tadi kelaminnya di sini. Kemudian kalau sudah ditanya berupa anamnesis, sudah diperiksa berupa pemeriksaan fisik, kamu bisa melanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Tadi sesuai dengan definisinya ya, kalau didapatkan lebih dari 100.000 bakteri per mililiter urin, nah, itu dikatakan sebagai bakteri urin. Maka itu bisa ditegakkan dalam pemeriksaan kultur. Kalau dalam urin, dianalisisnya ada leukositnya, ada sel darah merahnya, atau ada pretorin, bisa diduga sebagai suatu infeksi. Nah, ini hematuri ya, yang ini ya. Nah, ini adalah beberapa gambaran. Kalau misalnya kencing itu atau urin itu dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini gambaran kultur ya. Jadi ada media agar kan sudah pernah di mikrobiologi ya. Jadi media agar urinnya itu kemudian dioleskan ke sini, kemudian ditunggu beberapa hari, mungkin 3 sampai 1 minggu, kita lihat bakterinya apa, gitu, bakterinya apa. Ya. Ya. Nah, untuk screening pertama dari ISK sambil menunggu hasil kultur, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya dipstick ya. Jadi mengetahui kadar nitrit dalam urin. Nitrit ini kan merupakan produk-produk kuman-kuman tertentu. Oh iya, kalau ada nitrit, dipsticknya positif nitrit, mungkin dia ada suatu bakterinya. Menghitung bakteri gram negatif atau menghitung bakteri gram positif juga bisa ya. Kemudian menghitung jumlah bakteri yang ditemukan di satu kuman. Biasanya memang 88% terkena suatu infeksi. Jadi manifestasi klinisnya bisa asimptomatik ya. Kalau misalnya dia sudah simptomatik, ya mesti bisa suatu uretritis, sistitis, pyelonephritis atau glomerulonefritis gitu. Nah, bagaimanakah gejalanya infeksi saluran kemih? Ya, tergantung dia ada di mana. Nah, sekarang yang di track yang atas namanya pyelonephritis, dia ada di ginjal. Berarti demam tinggi, ya, kemudian ada ya penurunan daya tahan tubuh, dia menjadi lemas gitu ya. Kemudian dia nyeri di pinggang, ada suatu bakteri dalam urin ya. Kalau dia sistitis, mungkin ada kelainan dalam berkemihnya. Frekuensinya bisa meningkat, sedikit-sedikit bisa kencing, kencingnya bisa nyeri, gitu ya. Atau di dalam darah rutinnya bisa meningkat bakterinya. Dan di bakteri urinnya juga akan meningkat, ya. Itu yang bisa. Tadi patofisiologinya bisa mekanik, bisa hormonal, ya. Ternyata bisa mekanik, bisa hormonal. Dan semuanya bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Ya. Nah, kalau kalau judulnya adalah infeksi, maka obatnya selain meningkatkan daya tahan tubuh, yang paling penting adalah kita menekan virulen bakterinya dengan menggunakan antibiotik ya. Jadi semua penyakit infeksi
kan berarti bakterinya positif ya, atau virusnya positif. Nah, kalau bakterinya positif ya berarti ditekan dengan antibiotik atau antivirus. Karena ini infeksi saluran kemih kebanyakan pada di bakteri, makanya diberikan antibiotik yang sifatnya menekan pertumbuhannya. Bisa diberikan amoksisilin, bisa diberikan nitrofurantoin, bisa diberikan cefalexin atau cotrimoxazole, gitu ya, bisa diberikan ini. Dosisnya bervariasi ya, bisa dicatat ya. Kalau supresifnya bisa nitrofurantoin, amoksisilin maupun sulfamethoxazole, ya. Kalau pielonefritis bagaimana? Nah, kalau pielonefritis karena dia lebih di atasnya, ya dia di ginjalnya, maka biasanya diberikan secara intravena, deh. Diberikan secara intravena, bisa diberikan ampicillin. Dia membutuhkan dosis yang tinggi, membutuhkan obat-obatan yang jumlah besar, ya, sehingga berikan intravena. Bisa diberikan ampicillin 4 kali 2 gram, atau dilanjutkan dengan per oral 10 hari ya, cukup lama ya. Dan harus dirawat inap biasanya kalau misalnya ya. Kalau dia nyeri diberikan simptomatik analgetika. Nah, ya mungkin sampai di situ ya, Dek. Untuk yang ini eh, tidak saya ajarkan dulu karena ini berhubungan dengan obstetri. Nah, ada pertanyaan tentang infeksi saluran kemih, Dek? Kelainan infeksi di bidang ginekologi? Belum ada, Dok. Hmm. Saya sampai jam berapa ya, Dek? Seharusnya jam 8. Dok. Oh iya. Ya sudah deh, nanti saya rangkap tanggal 16 ya, Dek ya. Saya sudah kondisinya agak kurang bagus nih. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti kita ketemu.